Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pasar uang. Pasar uang dari mata kuliah fikih. Apa sih pasar uang itu? Pasar uang yaitu pertemuan antara pihak surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, di mana dananya berjangka pendek. Berarti orang yang membutuhkan dana tersebut. Pasar uang melayani banyak pihak, yaitu dalam pihak pemerintah, bisa bank, bisa perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pasar uang pada saat ini tidak lagi dibatasi dengan wilayah suatu negara saja, bisa di seluruh bagian dunia. Adapun instrumen pasar uang yang ada di Indonesia, yaitu sertifikat Bank Indonesia atau disebut SBI, ada di surat berharga pasar uang, dan sertifikat deposito merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh atas dasar rujuk. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan valuta asing. Apa sih valuta asing itu? Valuta asing yakni uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Ini khusus untuk luar negeri. Kalau pasar uang bisa di seluruh belahan dunia atau di dalam, lebih validnya itu biasanya kalau pasar uang di negara lokal saja. Kalau valuta asing ini hanya saja di luar negeri. Pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi keuangan perdagangan internasional dapat dilakukan di pasar valuta asing. Dari pengertian pasar uang dan valuta asing dapat dimengerti sebagai bentuk mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja. Kalau valuta asing ini tidak dijangkai oleh waktu, kalau tidak dibatasi oleh waktu. Kalau pasar uang ini hanya untuk jangka pendek saja, tapi dalam negara lokal saja. Kalau pasar uang, mekanisme pasar uang ini ditekankan untuk mempertemukan pihak mempunyai kelebihan dan yang membutuhkan dana saja. Dan selanjutnya yang Fatwa Dewan Syariah Nasional. C. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai penerapan pasar uang syariah. Prinsip penerapan pasar uang syariah tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Latar belakang dikeluarkannya fatwa ini untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi berlandaskan syariah, baik lembaga bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Adapun ketentuan yang tertulis pada Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut. Ketentuan umum. 1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank berdasarkan bunga. 2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek atau peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan khusus. 1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah mudarobah, kirot, musyarakah, qadr, qard, wadai, dan as-sarfi. 2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana dimaksud dalam butir 1 menggunakan akad-akad syariah yang digunakan
dan hanya boleh dipindah atau antara kedua belah pihak, tidak saling merugikan. 2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dengan teks Muslim dari Ubaidillah bin Samit. Nabi SAW bersabda, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dengan dan sejenis, serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Hal ini juga sejalan dengan fatwa Dewan Syariah yang memperbolehkan transaksi jual beli mata uang dengan ketentuan antara lain tidak untuk untungan, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Serta apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Akhirnya hendaknya pada pelaku jual beli valuta asing dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilarang dalam melakukan transaksi valuta asing, sehingga jual beli valuta asing yang transaksi dilakukan secara tunai. Akhirnya hendaknya pada pelaku jual beli valuta asing dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilarang dalam melakukan transaksi valuta asing, sehingga jual beli valuta asing yang dilakukan diperbolehkan menurut syariat Islam. Boleh dipindahkan sekali. Landasan syariah pasar uang antar bank. Adapun dalil yang mendasari pengambilan keputusan Dewan Syariah Nasional dalam penerapan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akadiku. Dalam surat An-Nisa ayat 58, artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amalat kepada yang berhak menerimanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. D. Analisis transaksi valuta asing berdasarkan norma-norma hukum Islam. Pada prinsip praktik jual beli seperti as-sarf diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di samping firman Allah di atas, ada beberapa hadis Rasulullah yang berkaitan dengan transaksi as-sarf. Antara lain, 1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan atau antara kedua